Sampai dengan saat ini saya kira cukup banyak tokoh-tokoh yang mulai muncul, baik itu khususnya ya tentu yang kami lihat, yang selama ini kami komunikasi itu di internal DPRD kami sendiri. Ini ada wakil ketua kami Pak Yopi Prabowo, ketua Demokrat Purworejo. Ini juga beliau sudah mulai menunjukkan niatnya untuk maju. Kemudian tentu Ibu Bupati Purworejo, posisi saat ini incumbent, saya kira eh, sangat besar, sangat besar peluang beliau untuk maju kembali sebagai calon Bupati Purworejo. Kemudian juga ada Mas Imam Teguh Purnomo, anggota DPRD Provinsi Jateng. Dan saya kira banyak lagi Pak yang mungkin sampai dengan saat ini belum muncul tapi ada niatan untuk ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Dion Agasi Setiabudi, Sarjana Ilmu Komunikasi MSc, saat ini menjadi Ketua DPC PDIP Purworejo, sekaligus juga Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Apa kabar Pak Dion? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang, apa kabar? Yes, alhamdulillah juga. Pak Dion lahir di Purworejo 7 Juli 1989, menyelesaikan S1 di Universitas Pelita Harapan, Jakarta, S2 diselesaikan di Undip, mengawali karir sebagai wartawan di Jakarta. Selanjutnya masuk politik, bergabung dengan PDIP, terpilih menjadi anggota DPRD Purworejo 2014, saat ini menjadi Ketua DPC PDIP Purworejo dan Ketua DPRD Purworejo. Pada Pileg 2024 terpilih kembali menjadi anggota DPRD Purworejo. Pak Dion, kalau ada hal-hal khusus yang ingin ditambahkan dalam perjalanan karir yang mungkin menarik atau mengesankan, silakan. Oke, saya kira 2013 saya mulai secara praktis berkecimpung di dunia politik Kabupaten Purworejo. Pada waktu itu saya secara resmi mendaftar sebagai caleg. Pada waktu itu masih bakal caleg anggota DPRD Kabupaten Purworejo melalui PDI Perjuangan pada saat itu. Dan alhamdulillah di pemilu 2014 terpilih sebagai anggota DPRD termuda. Pada waktu itu saya dilantik di usia 25 tahun 1 bulan, Pak Bambang. 25 tahun 1 bulan. Selanjutnya di 2019 saya kembali maju di periode kedua dan alhamdulillah juga terpilih kembali dengan suara terbanyak se-kabupaten pada waktu itu dan menjabat sebagai Ketua DPRD sejak Oktober Oktober 2019 pada saat itu. Dan lanjut kemarin maju lagi di periode ketiga itu 2024, kemarin maju sebagai calon anggota legislatif dan alhamdulillah terpilih kembali juga dengan suara terbanyak kembali se-Kabupaten Purworejo.
Dan ini masih menyelesaikan masa tugas di periode kedua saya. Jadi untuk periode ketiganya masih pelantikannya di Agustus nanti. Baik, Pak Dion Saya kira sebagai mungkin ketua, itu. ya, sebagai ketua DPC PDIP Purworejo, mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 Ya. PDIP Purworejo selain Pak Dion yang terpilih kembali dengan suara terbesar sekabupaten tadi, dan mungkin dari perolehan kursi itu bagaimana proyeksinya atau rencananya di dalam mengikuti pilkada yang akan datang. Ya. Untuk perolehan 2024 kemarin, eh, ya jujur dengan hasil ini kita masih belum puas hasil pemilu 2024 kemarin karena secara perolehan suara partai sekabupaten sebenarnya kita ada peningkatan kurang lebih besaran peningkatannya 10.000 suara, tetapi justru karena pemilihan dengan sistem dapil dan juga senlik Santi lagu ini sehingga kita harus berhitung dan kenaikan suara ini ternyata secara ketika dikonversi menjadi kursi justru suara kita turun, kursi kita turun satu Pak, menjadi 9 kursi walaupun tentu masih menjadi partai pemenang di Kabupaten Purworejo dan insya Allah ini bisa menjadi modal bagi kami dengan perolehan persyaratan minimal 20% ini untuk berangkat mengajukan calon kepala daerah di kontestasi Pilkada 2024 nanti. Tapi tentu kami di Purworejo ini lebih memilih untuk bersama-sama nantinya dengan partai-partai lain untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah. Karena saya yakin walaupun bisa mengusung sendiri tetapi lebih afdol ke depan ini untuk kita bisa bersama-sama untuk membangun Purworejo ini tentu kita butuh gotong royong dengan semua pihak yang ada. Ya, baik. Nah, apa yang sudah dilakukan, walaupun bisa mencalonkan sendiri, tapi masih ingin bersama-sama atau bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Nah, termasuk kalau tidak salah PDIP juga membuka pendaftaran bakal Betul, Pak. calon. Ya, Oke. mungkin Untuk bisa diceritakan. ya untuk pendaftaran sudah kita buka kemarin mulai tanggal 25 di 25 ya 25 Mei kemarin kita membuka pendaftaran dan sampai dengan 30 Mei kemarin. Ini total pendaftar ada 3 orang yang mengembalikan formulir dan 2 dari internal kader partai kami dan 1 pendaftar ini dari unsur eksternal, seorang birokrat, Pak Sigit. Beliau ini seorang birokrat yang saat ini masih bertugas di Kota Tangerang Selatan. Eh, Kalau ada kader internal, apakah itu salah satu Pak Dion sendiri? Ini salah satunya saya. Kemudian yang satu lagi ada senior Pak Luhur Pambudi Mulyono, mantan Ketua DPRD periode 2014-2019. Nah, hasil dari komunikasi dengan partai-partai lain, apakah sudah kelihatan partai mana saja yang akan bergabung dengan PDIP? Untuk bergabung saya kira belum ya Pak. Ini masih semuanya masih dalam tataran komunikasi politik. Saya kira hampir semua partai sama ini masih dalam penjajakan dan untuk komunikasi politik tentu ini terus kita lakukan. Kita sudah secara informal maupun secara formal telah melakukan komunikasi dengan Partai Golkar, dengan PKB, dengan Nasdem, kemudian juga secara informal dengan partai-partai lain termasuk P3. Ini tentu harapannya nanti semakin mendekati akan ketemu titik temunya nanti Pak Insya Allah. Tapi untuk saat ini masih tatarannya masih di tahapan komunikasi politik. Karena saya yakin hampir semua partai mekanismenya sama. Jadi nanti mereka juga masih menunggu
siapa calon-calon yang akan direkomendasikan dalam hal ini oleh Dewan Pimpinan Pusat partainya, termasuk mungkin di Golkar sendiri ini kan ada beberapa calon juga yang mendaftar di, saya yakin di beberapa partai juga sama, sehingga kita masih saling menunggu Pak ini. Nah, dalam posisi politik seperti saat ini, menurut pengamatan Pak Dion, kira-kira siapa saja yang akan muncul menjadi calon-calon bupati atau wakil bupati? Mungkin baik dari PDIP maupun dari luar PDIP. Sampai dengan saat ini saya kira cukup banyak tokoh-tokoh yang mulai muncul, baik itu khususnya ya tentu yang kami lihat, yang selama ini kami komunikasi itu di internal DPRD kami sendiri. Ini ada wakil ketua kami Pak Yopi Prabowo, ketua Demokrat Purworejo. Ini juga beliau sudah mulai menunjukkan niatnya untuk maju. Kemudian tentu Ibu Bupati Purworejo, posisi saat ini incumbent, saya kira eh, sangat besar, sangat besar peluang beliau untuk maju kembali sebagai calon Bupati Purworejo. Kemudian juga ada Mas Imam Teguh Purnomo, anggota DPRD Provinsi Jateng. Dan saya kira banyak lagi Pak yang mungkin sampai dengan saat ini belum muncul, tapi ada niatan untuk ke sana. Karena ini kan jaraknya sampai di bulan Agustus masih cukup yang di pendaftaran nanti. Dan saya kira semuanya sangat mungkin terjadi nantinya. Perkiraan-perkiraan, kira-kira bisa muncul sampai berapa pasang calon di Purworejo? Kalau prediksi saya maksimal 3 calon, Pak. 3 pasang. Dari kalkulasi politik, tentu ini masih pandangan subjektif, Pak. Nah, subjektif saya, dari kalkulasi politik saya, maksimal bisa 3 calon, bisa juga 2 calon. Atau bisa juga mungkin, walaupun kecil kemungkinannya, bisa juga 1 calon. Nah, ini tergantung tergantung situasi politiknya. Saya kira masih sangat di Pak Bambang. Kalau terjadi satu calon itu lebih efisien. Ya, tentu ada plus minus, Pak. Ketika 1 calon mungkin secara ini lebih efisien, tetapi tentu juga secara demokrasi pilihan masyarakat menjadi tidak banyak. Tentu harapannya kalau dari kami pribadi ya lebih baik ada kontestasi, Pak, supaya di dalam kontestasi ini ada adu gagasan sehingga juga menjadi sebuah event untuk sarana komunikasi politik dan pendidikan politik juga untuk masyarakat Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Dion, sebelum tampil untuk dipilih masyarakat, pasti menyelesaikan dulu pencalonan dari partai-partai. Nah, apa yang Pak Dion tawarkan agar partai-partai ini mau menyokong atau mendukung Pak Dion? Ya tentu yang kita tawarkan adalah harapan Purworejo ke depan, bagaimana visi misi dan juga keinginan. Saya kira ada mimpi besar, ada sebuah mimpi besar yang diinginkan oleh hampir semua partai maupun masyarakat Kabupaten Purworejo. Ke depan ini adanya sebuah peningkatan ekonomi dan juga penurunan angka kemiskinan secara drastis. Bahwa permasalahan utama di Kabupaten Purworejo ini saya melihat adalah angka kemiskinan yang masih di 2 digit, itu di angka 11,3% terakhir. 11,3%, artinya masih ada 80.000 lebih penduduk Purworejo ini yang masuk dalam kategori miskin. Belum kita bicara miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini masih ada sekitar 8.000 rumah tangga di Kabupaten Purworejo ini yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Ini yang harapannya menjadi mimpi besar kita bersama, tidak hanya PDI Perjuangan. Kalau di kami di PDI Perjuangan ini, Bung Karno selalu menyampaikan bahwa atau seorang politikus ini adalah menambah tenaga kaum marhen. Maka kalau kita terjemahkan menambah tenaga kaum marhen ini adalah indikatornya bagaimana angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo ini bisa turun. Maka ketika angka kemiskinan turun,
secara tidak langsung berarti perintah atau ajaran untuk menambah tenaga kaum muda ini bisa dituntaskan. Ya, eh, Pak Dion, saya baru saja wawancara dengan seorang wakil bupati di Sragen. Eh, pendapatnya cukup menarik soal kemiskinan ini. Memang ada kemiskinan absolut yang memang benar-benar miskin, yang itu harus ditangani. Tetapi dia melihat juga ada angka kemiskinan semu yang tinggi karena kesalahan pencatatan secara administratif. Jadi sebenarnya orang tidak miskin tapi dicatat sebagai miskin supaya mendapat fasilitas dan program-program pemerintah. Nah, angka-angka itu tercatat di pusat sehingga pemerintah kabupaten itu agak sulit untuk mengoreksi. Nah, apakah ini juga terjadi di Purworejo? Saya kira ranah kita kalau bisa kita sepakati bahwa tidak perlu kita perdebatkan terkait dengan data. Jadi kalau kemudian kita masih di tataran perdebatan data, maka nanti praktek di lapangannya untuk program-program pengentasan kemiskinan ini menjadi tidak efektif dan efisien. Justru waktu kita akan habis di data. Artinya bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, telah menugaskan sebuah badan, dalam hal ini BPS, untuk melakukan survei, melakukan pencatatan maupun pendataan terkait kemiskinan. Ya, maka data ini yang harus kita gunakan. Walaupun tentu pemerintah kabupaten nantinya harus memiliki tim penanganan kemiskinan untuk memastikan setidaknya di kemiskinan ekstrim atau miskin absolut ini supaya nantinya betul-betul penanganan kemiskinan ini bisa tepat sasaran. Tetapi kalau kemudian kita masih dalam tataran perdebatan data, maka ini saya kira sampai dengan 50 tahun ke depan, maka persoalan kemiskinan tidak akan selesai. Tapi harus kita akui bahwa pendataan ini tidak akurat 100%, saya kira ya. Tapi masih di dalam tahap batas margin error yang saya kira bisa kita tolerir. Dan yang lebih penting lagi adalah bukan bagaimana memperdebatkan data, tapi supaya program-program pemerintah pengentasan kemiskinan ini betul-betul bisa tepat sasaran. Jadi fokus kami nantinya akan lebih ke sana, memastikan bahwa data-data 80.000 lebih orang ini di Kabupaten Purworejo ini harus kita validasi, dan dari hasil validasi itulah yang nantinya apa permasalahan utama yang menyebabkan akar kemiskinan ini. Saya kira itu yang harus dicari. Jadi kalau pemahaman saya bahwa PDRB Kabupaten Purworejo ini logika sederhananya, PDRB Kabupaten Purworejo itu mayoritasnya masih di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan. Jadi artinya kalau kita terjemahkan, masyarakat Purworejo ini masih masyarakat agraris. Ini kalau kita bicara konteks Purworejo. Maka bagaimana kemudian kita menurunkan angka kemiskinan, saya kira tidak cukup hanya dengan program-program yang sifatnya BLT, kemudian sifatnya PKH, itu bisa untuk menjadi angka sementara penurunan kemiskinan, ya, tapi ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan itu sendiri. Maka kalau kita mau menyelesaikan akar dari kemiskinan ini untuk Kabupaten Purworejo, ya kita selesaikan dulu masalah pertaniannya. Ketika petani-petani yang PDRB-nya menyumbang 60% ini secara ekonomi bisa kita tingkatkan, maka insya Allah saya yakin angka kemiskinannya secara otomatis akan turun. Karena promosinya pengurangan kemiskinan ini adalah bagaimana kita menambah pendapatan dari masyarakat miskin ini sekaligus mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluarannya bagaimana? Oh, ternyata riset yang kita lakukan, Pak. Banyak orang dari kelas menengah menjadi miskin atau dari miskin menjadi miskin ekstrim. Ini adalah ketika yang bersangkutan ini sakit, tidak tertangani, biaya pengobatannya sungguh mahal atau biaya pengobatannya sudah ditutup oleh JKN, tetapi operasionalnya mereka untuk berobat ini luar biasa tinggi. Ini juga ternyata menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan angka kemiskinan. Nah, maka rumusnya ke depan adalah bagaimana kita selesaikan penambahan pendapatan di sektor pertanian khususnya, karena sekali lagi bahwa
menambah tenaga kaum marhen ini kalau kita terjemahkan salah satunya adalah di Kabupaten Purworejo khususnya karena kita wilayah agraris, maka kita perkuat dulu pertanian kita. Kita perkuat dulu teman-teman petani ini masalahnya di mana selama ini. Kemudian yang kedua, kita kurangi pengeluaran mereka dan pengeluaran yang sifatnya ini pasti dialami semua orang karena saya yakin orang dengan jabatan apapun, dengan kekayaan apapun pasti akan pernah yang mengalami namanya sakit dan masuk rumah sakit, Pak. Nah, ini yang kita tangani sehingga program kami ke depan adalah masyarakat Kabupaten Purworejo berobat gratis semuanya. Bahkan yang tidak punya BPJS akan ditanggung oleh pemerintah daerah, maka nanti kita akan bekerja sama dengan BPJS dalam hal ini. Ya. Baik, target utamanya mengurangi atau mengentaskan kemiskinan. Solusinya dengan peningkatan ekonomi tadi, kemudian mengatasi masalah kesehatan. Nah, tetapi itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana mendapatkan peningkatan biaya itu? Ya, jadi dua hal ini saling berkaitan, Pak. Artinya bagaimana kita meningkatkan perekonomian petani, itu salah satu yang kami tawarkan di sini program ke depan adalah pemerintah Kabupaten Purworejo harus masuk dalam ranah tataran intervensi pasar pertanian. Selama ini petani kita selalu dibiarkan terombang-ambing dengan pasar bebas, terombang-ambing dengan sistem pasar bebas yang kemudian petani-petani kita ini selalu kesulitan di pasca panennya. Ketika panen harga anjlok, ketika mereka mau nanam ini mereka tidak bisa beli pupuk dan seterusnya. Ini menjadi sebuah siklus penderitaan yang selalu berulang-ulang tanpa kepastian, Pak. Nah, salah satu solusinya tentu tadi yang disampaikan Bapak, bagaimana kita membantu mereka sekaligus mendapat pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka salah satu solusi yang kami tawarkan ke depan pemerintah daerah harus memiliki sebuah badan usaha yang bergerak di industri pangan, Pak. Dalam ini pangan arti luas, artinya tidak hanya padi. Di lain sisi, sistemnya saya kira ini akan hampir sama dengan sistem kemitraan yang saat ini dilakukan oleh swasta. Kebetulan saya sendiri ini bergerak juga di bidang peternakan, Pak. Jadi saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta, sifatnya kemitraan, kami diberikan kemudahan untuk mendapatkan DOC ini bibit, kemudian pakan, nanti setelah panen kami tidak lagi khawatir tentang harga setelah panen, Pak, karena kontraknya di awal. Nah, ini yang akan coba kita aplikasikan di tanaman pangan. Jadi kita nanti bergerak penguatan kelembagaan pertanian, tentu melalui desa. Ini peran desa menjadi penting. Dan kemudian yang kedua, kita manfaatkan bupati atau kepala daerah membuat sebuah terobosan untuk bekerja sama BUMD dengan rekan-rekan di desa. Di desa mereka punya DD ini sebagian wajib untuk ketahanan pangan. Nah, ini kalau kita bisa sinergikan, Mbak, dengan kepentingan Kabupaten Purworejo, 469 desa yang ada di Kabupaten Purworejo ini saya kira akan luar biasa. Nah, petani kita berikan jaminan kepastian harga. Kemudian untuk menutup terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya seperti apa. Nah, maka tentu akan ada pendapatan asli daerah dari badan usaha yang bergerak di bidang pangan ini. Apakah bisa, Pak? Saya kira sangat bisa. Karena industri pertanian ini sebenarnya ketika dikelola dengan sangat baik, ini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Maka kita harus bisa belajar bagaimana kemudian Thailand, Vietnam, negara-negara tetangga kita ini mengelola pertaniannya dengan luar biasa. Bahkan pemerintah Cina, kalau kemarin saya lihat berita 1 hari yang lalu, sudah berhasil menanam padi di padang gurun dan panennya setahun 5 kali, Pak. Artinya apa di situ? Ada teknologi tepat guna yang digunakan. Kemudian ketika ini dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sebuah pekerjaan yang sebenarnya menjanjikan bagi para petani kita. Karena kekhawatiran kami, Pak, khususnya saya pribadi sebagai generasi milenial di sini yang masih muda, kekhawatiran kami 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun lagi. Ini kita punya lahan pertanian, kita nggak punya petani, Pak. Karena anak-anak
saya ketika disuruh jadi petani, ini mereka tidak mau. Wong tuaku dari petani aja tidak mencukupi kok hidupnya. Pendapatannya tidak mencukupi, tidak ada kepastian secara kesejahteraan. Kemudian yang kedua, orang tuanya sendiri karena ngerasa rekoso, merasakan susah, maka dia selalu sejak anaknya kecil ditanamkan, ini sesuk nek gede sekolah sing pinter men ojo dadi tani kayak bapakmu. Ini pasti kejadiannya. Sehingga ini menjadi tugas besar kita bersama, meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya sekedar untuk mengurangi angka kemiskinan, tapi adalah menjaga ketahanan pangan tidak hanya Purworejo, tapi Indonesia di 20-30 tahun ke depan ketika nanti kita kehabisan stok petani. Jadi ini yang harus kita lakukan, kita awali dari Purworejo, Pak Bambang. Seperti itu, senior. Ya, jadi Pak Dion yakin bahwa pertanian itu bisa menjadi apa ya, jadi tulang punggung perekonomian dengan modernisasi, mekanisasi, dengan manajemen yang very termasuk kerjasama dan sebagainya itu. Nah, selain pertanian, apalagi potensi Purworejo yang masih bisa dikembangkan? Ya, tentu yang kedua adalah sektor pariwisata, Pak. Sektor pariwisata ini nanti kemudian kalau kita terjemahkan di dalam pendapatan daerah ini akan meningkatkan retribusi dan pajak, khususnya di bidang pariwisata. Nah, sampai dengan saat ini masih banyak retribusi-retribusi kita yang belum optimal. Ini kita tidak usah bicara pariwisata ke depan, tapi dengan yang ada saat ini saja, ini masih banyak kebocoran-kebocoran kita di retribusi-retribusi yang ada di daerah. Contohnya, penertiban kantong-kantong parkir. Banyak kantong-kantong parkir yang faktanya di lapangan sudah ada petugasnya, sudah ada yang parkir, sudah ditarik, tapi ternyata di dalam kawasan peraturan bupatinya ini belum masuk, Pak, belum masuk dalam kawasan parkir. Itu contohnya. Optimalisasi retribusi dan pajak ini perlu kita optimalkan, perlu kita maksimalkan ke depan. Jadi bukan kemudian kita menaikkan pajak atau retribusi, bukan, tapi bagaimana manajemen kebocoran-kebocoran ini bisa kita tutup. Itu yang pertama. Kemudian karena potensinya besar untuk parkir dan pajak-pajak yang bocor ini. Kemudian yang kedua adalah pariwisata. Bagaimana pariwisata ini saya kira menjadi sumber daya yang tidak akan habis kalau kita kelola dengan betul, dengan secara berkelanjutan. Sehingga harapannya ini bisa selain menambah pendapatan asli daerah, tentu ada perputaran ekonomi di sana. Apalagi bahwa Purworejo ini menjadi salah satu kawasan penyangga di Borobudur maupun kawasan penyangga untuk kota wisata di sekitarnya termasuk DIY lah, dalam hal ini Yogyakarta, Kulon Progo. Nah, ini harapannya yang bisa kita dorong ke depan, apalagi secara akses transportasi kita ini sebenarnya sangat dimudahkan. Kereta dari jalur manapun saya kira berhenti di Kutarjo. Bandara 20 menit sampai di Purworejo. Ini yang tentu ke depan harus kita optimalkan. Dan di pariwisata ini sendiri tentu tidak hanya retribusi, tetapi yang jauh lebih penting dari retribusi pariwisata ini adalah perputaran ekonomi bagi masyarakat kami di Kabupaten Purworejo. Baik. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan bagaimana situasi pilkada nanti, karena banyak yang mengatakan bahwa pilkada ini masih akan diwarnai oleh praktek transaksional, pragmatisme. Nah, bagaimana Pak Dion akan mensiasati situasi yang semacam ini? Situasi yang seperti ini kalau kita bicara secara ideal, maka yang kita butuhkan adalah pendidikan politik. Pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi masalahnya kita tidak hidup di sebuah dunia yang ideal. Maka kalau kita bicara fakta lapangannya betul yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa secara tidak langsung dari pemilu ke pemilu, kami para pelaku politik termasuk Pak Bambang saya kira
ini senior kita, pelaku politik ini juga pasti merasakan, Pak, bahwa dari setiap pemilu ke pemilu, kecenderungannya yang kita temukan di lapangan, saya tidak tahu apakah ini parsial atau kemudian ini secara sistemik se-Indonesia, tetapi saya kira kita temukan di lapangan secara subjektif yang kami melihat di Kabupaten Purworejo termasuk, ya politik pragmatis ini semakin tinggi karena semangat zamannya sudah berubah menjadi sebuah semangat zaman yang sangat individual, kemudian dengan sistem politik yang perang bebas, tarung bebas dengan sistem politik terbuka, pemilu terbuka ini saya kira kalau ke depan sistemnya tidak kita rubah, ini secara pribadi, Pak, sistem politik, sistem pemilunya tidak kita rubah, maka dari pemilu ke pemilu saya kira akan semakin masif terkait dengan politik transaksional, kemudian politik pragmatis di lapangan. Nah, ini yang kami khawatirkan justru ke depan hasil pemilu atau hasil pilkada atau hasil apapun itu tidak akan melahirkan pimpinan-pimpinan yang betul-betul memiliki visi misi, tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki integritas, tetapi kemudian syarat utamanya adalah isi tas. Ini maka sistem politik ke depan ini khususnya untuk apa senior-senior rekan-rekan yang ada di pusat ini butuh butuh apa sebuah pemikiran bersama karena menurut hemat kami kalau kemudian sistem pemilu terbuka ini kita lanjutkan akan sulit untuk membendung yang tadi disampaikan politik transaksional. Dan di pilkada ke depan apakah kemudian ini masih menjadi faktor penentu? Saya katakan iya, Pak. Ini akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan tidak hanya di Purworejo, saya kira seluruh Indonesia apalagi pilkada bersama seperti ini. Ya, maka yang harus kita rubah di kurun waktu yang tinggal sebentar lagi ini akan sulit. Yang harus diantisipasi tentu bagaimana penyelenggara pemilu dalam hal ini bisa bertindak seobjektif mungkin, dari rekan-rekan penegak hukum juga bisa bertindak seobjektif mungkin, sehingga justru jangan sampai pelanggaran-pelanggaran ini nantinya dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi penyelenggara atau seharusnya pihak-pihak yang menjadi jurinya, Pak. Ini yang harus kita awasi bersama, khususnya juga oleh teman-teman media. Ya. Baik, terakhir Pak Dion, mungkin apa yang ingin Pak Dion sarankan atau harapkan kepada masyarakat ya, jadi apapun yang akan terjadi di dalam pilkada supaya yang penting terpilih pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar memadai dan bisa tadi mengemban misi untuk menyelesaikan banyak persoalan yang ada di Kabupaten Purworejo. Iya, jadi untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan dan juga para pemilih, khususnya yang sudah memasuki usia 17 atau memiliki hak memilih, jangan kemudian gadaikan masa depan kita dengan uang yang nilainya mungkin 50, 100 ribu, karena itu terlalu kecil, angka itu terlalu kecil jika dibandingkan kemudian nasib kita 5 tahun ke depan. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya hasil proses politik dan menghasilkan seorang pemimpin itu akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan. Maka ketika mempengaruhi jalannya pemerintahan, ini akan mempengaruhi semua sendi kehidupan, mulai dari pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, harga-harga barang. Ini akan sangat ditentukan oleh pemangku kebijakannya. Sehingga 100-200 ribu itu saya kira terlalu kecil nilainya kalau kemudian nasib daerah kita, nasib Indonesia, kalau kita bicara pilkada keseluruhan, ini hanya digadaikan dengan nilai yang walaupun mungkin tidak sedikit bagi para pemilih, tapi jika kita bandingkan dengan apa yang kita pertaruhkan, ini saya kira akan sangat terlalu kecil. Karena ketika pemangku kebijakan ini prioritasnya nanti ke depan adalah bagaimana mencari pengembalian modal atau piye caranya balik ke kos politik yang sudah dikeluarkan, ini akan sangat berbahaya. Jika prioritasnya bukan lagi adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, bagaimana membangun sebuah daerah, tetapi maka prioritasnya sudah pengembalian modal, piye balik ke ongkos politik yang sudah dikeluarkan,
Inilah yang kemudian akan merusak demokrasi kita, akan merusak negara kita, dan juga menghalangi kemajuan kita ke depan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dion Agassi Setiabudi, Sarjana Komunikasi MSc, Ketua DPC PDIP Purworejo, dan sekaligus juga Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Ya. Pemimpin muda yang Amin. bersemangat dan siap mengabdikan diri untuk menjadi pemimpin Purworejo ke depan. Amin, Mudah-mudahan amin. semua lancar. Amin, Pak. Dan Terima kasih. kalau berhasil bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Amin. Terima kasih. Terima Ya. kasih, Senior. Matur nuwun. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.